sini saya melewati Istana Negara Jakarta, lalu saya melewati Monas untuk menuju Masjid Istiqlal. Lalu saya masuk ke dalam Masjid Istiqlal melalui Jalan Perwira Jakarta Pusat depan SMPN 04 Jakarta Pusat atau pintu keluar Kementerian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya, saya menuju basement untuk memarkirkan kendaraan saya. Lalu, saya menaiki tangga Masjid Istiqlal untuk menuju Taman Istiqlal. Ini merupakan kondisi Masjid Istiqlal Jakarta terbaru setelah direnovasi. Ini merupakan penampakan lantai utama atau lantai 1 di Masjid Istiqlal untuk melakukan sholat dan mengaji. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Alfian Julianto, NPM 20030410101. Di sini saya memberikan judul tentang walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap Indonesia. Pasti semua kalian bertanya-tanya kan, kenapa saya memilih Masjid Istiqlal? Karena saya sangat-sangat suka dengan tempat ini, yaitu Masjid Istiqlal. Bukan karena tempat ibadah saja, akan tetapi masjid ini menunjukkan tentang pluralisme dan toleransi. Di sini saya berdiri di depan lorong Masjid Istiqlal, yang di belakang saya merupakan salah satu beduk yang berada di Masjid Istiqlal. Di sini saya akan berjalan-jalan untuk melihat apa sih yang baru setelah direnovasi dan menjelaskan tentang Masjid Istiqlal ini. Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid ini juga simbol toleransi antar agama karena lokasinya yang berseberangan dengan gereja katedral. Masjid Istiqlal menempati area tanah seluas 9,5 hektar. Nama Istiqlal sendiri diambil dari bahasa Arab yang artinya merdeka. Rencana pembangunan Masjid Istiqlal telah muncul sejak tahun 1950-an. Lokasi Masjid Istiqlal yang berada di sekitar Monumen Nasional atau Monas merupakan keinginan Presiden Soekarno. Dahulu, area tersebut dikenal sebagai Taman Wilhelmina. Kawasan ini dikenal sebagai alun-alun Jakarta pada masa itu. Soekarno juga ingin membangun masjid dekat dengan gereja katedral untuk melambangkan toleransi agama. Kemudian pada tahun 1955, Presiden Soekarno mengadakan sayembara untuk mencari desain masjid ini. Dari 30 peserta, disaringlah menjadi 5 finalis. Akhirnya, pada Juli 1955, Dewan Juri menetapkan Fendrik Silaban sebagai pemenang yang berhak menggunakan desainnya untuk jadi desain Masjid Istiqlal. Uniknya, Fendrik ini adalah seorang Kristen Protestan, tapi dia berhasil menang dengan tema desainnya yang bertemakan ketuhanan. Kementerian PUPR telah rampung menyelesaikan pengerjaan renovasi Masjid Istiqlal yang berlokasi di Jakarta Pusat selama 14 bulan. Presiden Joko Widodo pun langsung meresmikan renovasi tersebut pada Kamis 7 Januari 2021. Tepat di belakang saya merupakan terowongan silaturahmi yang menyambungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral di Jakarta. Sudah selesai dibangun, akan tetapi belum bisa digunakan untuk umum. Selain sebagai ikon kebinekaan, pembangunan terowongan ini berfungsi memudahkan akses jamaah antar bangunan rumah ibadah untuk memenuhi kebutuhan ruang parkir tanpa mengganggu arus lalu lintas saat ini. Terowongan silaturahmi ini dibangun dengan panjang 3,38 meter, tinggi 3 meter, lebar 4,5 meter, dengan total luas terowongan 339,97 meter persegi.
Di belakang saya merupakan salah satu pintu masuk Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang menghubungkan dengan terowongan silaturahmi. Jarak terdekat pintu masuk terowongan dengan Gereja Katedral yaitu 32 meter. Hal ini guna memastikan keamanan struktur katedral, sementara jarak terdekat terowongan dengan Masjid Istiqlal adalah 16 meter. Arsitektur terowongan ini mengadopsi gaya modern, dengan eksteriornya menggunakan material transparan sehingga kecantikan desain Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang merupakan bangunan cagar budaya tidak terhalang.